Dutch Grand Prix 2026. Akhirnya F1 balik setelah summer break dan untuk terakhir kalinya kita akan balapan di Zandvoort. Balapannya sendiri, asli gue bingung ya. Udah siap ngatain boring, tapi banyak juga aksi-aksi serunya. Jadi, gimana ya? Bingung asli meratingnya. Ya wes lah, untuk rating gue kasih 4 dari 5 aja. Dan karena ya gue expect wet race ya di awal, tapi ya karena mengeringnya cepet, ya yaudahlah, tanpa basa-basi, langsung aja. Oke lah, skuy, ngopi. Bentar, itu gambar Oscar kah? Nah iya nih guys, lontong balapan ada rilis kaos baru lagi. Kali ini bertema 17-an dan karena tahun ini HUT RI81 ya cocok lah sama nomor balapnya Oscar. Lalu inget, Semangat 45 ini juga mengingatkan kita sama hasil tim merah itu di balapan terakhir. Jadi skuy dibeli guys dengan DM IG lontong balapan atau ya bisa kontak juga nomor yang sudah dicantumkan di poster. Oke, back to the topic, bahas top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Belanda 2026. Winner chicken dinner sudah jelas gue akan berikan ke Lando Norris. Well. Update McLaren terus memasak walaupun di sprint mereka struggle banget di race pace dan akhirnya malah kena salib di akhir-akhir. Tapi mereka melakukan sesuatu di weekend railnya. Lando raih pole. Dan walaupun setelah start kedua sempat disalib sama Kimi, tapi dia mampu menjaga pace-nya bersama Kimi tuh. Dan setelah beberapa pit, dia mendapatkan tire offset dari Kimi, lalu meraih pimpinan balapan dengan overtaking yang menunjukkan kenapa dia adalah juara dunia bertahan dan mengeksploitasi juga minim pengalamannya Kimi. Edan, eta teh. Gacor sih manuver ini, dan setelah itu, meskipun rival-rivalnya pit under virtual safety car, dia juga sempat khawatir tuh mengenai pace mereka, karena di sprint gampang banget lose pace-nya, apalagi nanti dengan mereka yang pakai ban baru. Malah ujung-ujungnya pace-nya masih tetap stabil dan back-to-back win, dan menghapus semua keraguan itu hanya dalam waktu 1 hari. Satu McLaren terlihat mengerikan, yang satunya lagi terlihat mengeringkan. Itu nanti dah kita bahas ya. Tapi dengan update ini dan di tangan Lando, mungkin saja jika momentum ini terus berjalan, dia akan menjadi late title contender kayak Max musim lalu. Ya berandai-andai aja dulu, kayak Lando zaman dulu ya kan. Dan dia sendiri aja juga ngomong kalau Mercy ngalamin double disqualified di Vegas, lalu nerapin strategi abnormal Qatar mereka, ya dijamin Lando Norris juara dunia. Alah, yakin lu, walaupun ngelaluin itu semua, tetap juga yang disqualified dan strategi bodong itu yang Jordan juga, yang dimana itu adalah Anda saat itu. Buya kedua, gue akan berikan ke Liam Lawson. Balapan ini merupakan balapan redemption untuk Liam setelah kena kick musim lalu, di mana baru 2 balapan pertama udah kena kick. Dan 1,5 tahun kemudian, dia kembali ke Red Bull dan menjadi pembalap pertama yang naik ke Red Bull lagi setelah di-demote ke tim adiknya. Di sprint, ya oke lah, nggak bisa berbuat banyak karena cuma start dari posisi ke-11. Tetapi di qualifying dia mampu 0,1 detik di belakang Max, yang dimana jujur terdengar sangat asing kalau kita ngomongin di 2025, apalagi Liam Lawson. Tapi di 2026 ya udah nggak asing lagi. Dan ini bukannya ngeledekin Max, tapi emang Liam yang musim ini di regulasi baru lagi bagus-bagusnya. Saat start mampu wheel to wheel dengan Max, dan jujur ini yang sebenarnya gue harapin dari dia pas awal 2025 kemarin. Kenceng dan agresif dan berani gitu. Lalu mampu melakukan peran yang biasa dilakukan Isaac di RB22 itu, balapan sendiri di bawah zona top 14. Tapi ya justru itu yang membuat kita harus masukin dia ke list Buyah ini. Race pertama dengan mobil baru, RB22 itu yang dimana tricky banget, memiliki sesuatu untuk dibuktikan ke orang-orang, dan dia lakukan itu semua di race ini. Posisi ke-7 setelah apa yang ia lalui di 2025 hingga sekarang, apakah hasil ini dapat membuat Red Bull makin pusing dengan lineup mereka musim depan? Well, bisa jadi, karena ini baru race pertama dia di RB22 dan udah langsung lumayan kompetitif. Gak yang mau juga pastinya, tapi ya oke lah. Yang gak oke tuh ya cuman geragasnya dia saat yellow flag itu. Untuk Buya ketiga, gue akan berikan ke Fernando Alonso ya guys ya. Gile, awalnya gue agak skeptis juga sebenarnya sama Aston Martin di sini. Sesi sprint mengalami beberapa masalah kayak active error, lalu di qualifying juga kembali masuk ke circle Q1 padahal udah bawa update PU. Tetapi somehow, setelah beberapa kekacauan saat start, Nando malah bersaing di top 10 untuk poin. Dan kali ini bukan kayak di Monaco yang mengandalkan keuntungan, tetapi benar-benar on merit dan harus diakui. Bahkan saat mobil mereka masih gempa bumi aja, start mereka ini udah cukup bagus. Ditambah mobil mereka sekarang udah lebih improve banget ya.
dan juga start itu masih bagus, ya itulah yang digunakan sama Fernando Alonso di sini. Jadi, terbukti lagi, Nando mampu start dengan baik dan naik berapa posisi di balapan ini, lalu go long dengan soft yang juga sama kayak Hungaria kemarin, tire deck mereka bagus banget, dan memanfaatkan pembalap papan tengah lainnya yang sibuk sendiri di belakang dan kehilangan banyak waktu. Alhasil mampu menahan Pierre sampai akhir untuk posisi ke-9. PU-nya masih butuh PR, jelas, tapi race pace AMR jelas ada. Dan mereka sudah back on track untuk bersaing di posisi poin. Jadi sudah siapkah kalian di Monza nanti di mana PU ini akhirnya bakal menunjukkan taringnya secara realnya, atau malah ya siap-siap glitter lagi? Anyway, senang sih Aston Martin mulai comeback setelah apa yang mereka lalui di awal musim. Sekarang kita ke yang NT, dan untuk NT pertama jelas gue akan berikan ke Max Verstappen. Last home race kalau kata Max Verstappen, tapi bukan karena dia pensiun. Lagi-lagi, ingat, tapi karena Zandvoort ya pensiun dari kalender F1. Nah, pastinya Max ingin dong menunjukkan pertunjukan epic yang terakhir kalinya di Zandvoort. Menang atau podium, bisa lah biar profesorannya pada senyum gitu ya, nggak sia-sia datang ke Last Dance ini. Tapi expect apa sama tim yang udah nggak ada bawa update lagi musim ini? Udah gitu, baru aja perpanjang kontrak, kesabaran Max sampai 2030. Dan di sprint cuma bisa posisi ke-6, dan di qualifying cuma bisa di posisi ke-7. Ya minimal dengan cuaca gado-gado, bisa menciptakan perbedaan kayak Max Verstappen pada biasanya. What? Max Verstappen crash karena kesalahan sendiri, bukan karena Macarena rear wing atau RB22 itu? Mengkagetkan sekali, brother. Tapi jujur untung Max gak apa-apa ya, karena impact-nya kenceng banget, dan untunglah dia gak apa-apa ya. Mana juga lagi sakit katanya kan, di weekend ini sakit flu. Cuman ya sayang aja gitu di Last Dance ini lu DNF karena kesalahan sendiri, dan di balapan ini dua pembalap utama Red Bull bukannya balapan malah nobar di garasi. Ya bukan good ending yang diharapkan Max di Last Dance Zandvoort ini. Untuk yang kedua, gue akan berikan ke Oscar Piastri. I mean, pace dia di one lap tuh bagus loh di sini sebenarnya ya. Tapi nggak tahu kenapa setiap kali di Q3 atau SQ3 malah gagal memanfaatkan momentum itu dari Q1 Q2-nya. Dan hasil start dari posisi keempat di dua race itu. Udah gitu, dua kali start di P4, dua kali kehilangan posisi karena ketahan. Tetapi saat restart kedua, di balapan realnya ya, naik dia ke posisi ketiga setelah melakukan manuver gacor ini ke George Russell hanya untuk McLaren merusak momentumnya dengan slow stop. Dah lama nggak race week, jadi pada karatan semua juga nih ya pit crew-nya ya. Dan setelah ini ya entahlah apa yang terjadi. Pace-nya mundur terus-menerus dan nggak bisa menantang rival lainnya. Masalah yang dikhawatirkan McLaren terjadi ke Oscar, dan jujur agak sedih juga ngeliatnya. Rekan timnya semakin berjaya dan Oscar yang tahun lalu di track ini berjaya banget dan OTW gelar Jurdun, setelah itu malah mimpi buruk after mimpi buruk after mimpi buruk ya. Apapun itu masalahnya ya semoga bisa dicarilah sama McLaren gitu. Tolonglah McLaren, buat mobil yang dia nyaman gitu loh. Karena kita udah tahu, dia kalau dikasih mobil yang nyaman bakal kayak gimana. Jadi tolong bantu ya, jangan sampai kalian terlalu santuy dengan satu pembalap lagi bagus, tapi kalian malah tinggalkan pembalap yang lagi sengsara. We don't care. Let me tell you, we don't care. Untuk yang ketiga, gue akan kasih ke dua Haas. Sebenarnya gue mau kasih ke satu tim biru itu, cuman ya gimana ya, udah biasa mereka berulah di belakang, jadi ya udahlah. Tapi Haas setelah awal musimnya sangat roket, seketika malah jadi gerobak mobilnya. Dan di sini mereka benar-benar kacau banget. Satu pembalap nggak tembus ke Q2, dan pas mau restart kedua aja malah mogok mobilnya Oli. Dan ya jarang-jarang juga Ferrari kena masalah PU. Udah gitu disusul pula sama Esteban Ocon di akhir balapan. Like what the hell bro? Haas mulai kambuh lagi penyakitnya, di mana meroket di awal habis itu melempem di akhir. Padahal di era Ojisan Ayo selama ini malah kebalikannya loh ya. Ini malah ngikutin lagi ke eranya Gunther Steiner. Jadi ya ini masalahnya di mana menurut kalian? Haas yang emang secara SDM kurang, atau emang ownernya pelit, atau malah dua-duanya? Kalau kata gue sih ya tiga-tiganya. Jangan lupa dibeli kaosnya ya guys ya, walaupun udah lewat 17-annya, ini bakal tetap for sale sampai akhir Agustus nanti, tapi harganya udah beda, bukan 81.000 lagi, tapi 90.000. Oke lah, sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Well, balapan yang baik lagi bingung, seru ya karena banyak action, tapi juga rada boring di beberapa area, tapi ya setidaknya ini better lah dibandingkan sprint race sebelumnya, oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue
Cuy, sorry banget ya kalau gue agak lemes. Ini gue capek banget habis dari event. Bukan main ya. Aduh, oke lah. Gue mau tidur. Seperti biasa videonya akan tutup oleh 안녕.